Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh nikmat. Di antara nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Nabi SAW. Nikmat berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. "Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan apabila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya, mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang telah membawa kepada manusia jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala cintai dan jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Secara teori kita semua yang beragama Islam itu mengetahui bahwa setan itu adalah musuh kita. Semua muslim yang ikhlas dalam keislamannya, mereka mengetahui secara teori bahwa setan itu adalah musuh. Dan hendaknya musuh itu diperlakukan sebagai musuh. Bukan diperlakukan sebagai teman, bukan diperlakukan sebagai sahabat, tapi diperlakukan sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Jangan sampai kita memperlakukan setan sebagai teman, sebagai sahabat, tapi perlakukan setan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang teori hanya tinggal teori saja. Realita kehidupan sangat berbeda dengan teori yang telah dipelajari, yang telah diketahui. Betapa banyak manusia yang secara teori mengetahui bahwasanya setan itu adalah musuh, namun dia tidak menjadikan setan itu sebagai musuh. Godaan-godaan yang setan, godaan-godaan iblis dan bala tentaranya justru dijadikan sebagai kebiasaan hidupnya sehari-hari. Tempat di mana setan suka menggoda, tempat itulah yang paling mereka sukai. Padahal mereka tahu bahwa setan itu adalah musuhnya. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Jika kita menjadikan mereka musuh, niscaya kita akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Karena apa? Karena tipu daya setan itu sangat halus. Oleh karena itu sekiranya jika Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an dan tidak mengutus Nabi Muhammad SAW kepada kita, maka kita tidak akan tahu bahwa itu adalah tipu daya iblis. Kita tidak akan tahu bahwasanya itu adalah tipu daya setan dan bala tentaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menyayangi kita lebih dari seorang ibu yang menyayangi anaknya, telah menurunkan panduan kepada kita, yaitu Al-Quran serta para nabi sebagai pembimbing kita. Dari lisan para nabi, dari lisan para rasul serta Al-Quran, kita mengetahui bahwa ini adalah bisikan dan jebakan iblis yang harus kita hindari. Tanpa Al-Quran, tanpa nabi dan tanpa rasul, secerdas apapun dan sebanyak apapun pengalaman hidup kita, maka tidak akan bisa mengetahui bahwa itu adalah jebakan iblis, laknatullah alaih. Tidak akan pernah bisa. Ya, tanpa Al-Quran, tanpa nabi dan tanpa rasul, secerdas dan sebanyak apapun pengalaman hidupnya, maka tidak akan bisa mengetahui bahwa itu adalah jebakan iblis, laknatullah alaih. Karena apa? Karena diturunkan saja Al-Quran atau diutus saja Nabi Muhammad SAW, masih banyak manusia yang tidak tahu bahwa itu adalah tipu daya iblis. Dan di antara tipu daya iblis yang sangat halus, yang dia masukkan ke dalam hati manusia, yang kalau manusia terjebak dalam tipu daya tersebut, maka iblis akan bermain dengannya dengan permainan yang sangat mudah. Apa itu? Di antaranya adalah iblis memberikan perasaan ke dalam hati manusia bahwasanya usianya di muka bumi ini masih panjang. Ini tipu daya dan ini jebakan pertama iblis, laknatullah alaih, kepada manusia. Oleh karena itu kalau kita terkena jebakan ini dan masuk ke dalam perangkapnya, maka iblis akan dengan mudah menjebak kita kepada perangkap-perangkap yang lainnya. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berhati-hati terhadap perangkap iblis. Betapa banyak manusia yang merasakan perasaan tersebut. Kemudian dia merasa hidupnya masih lama, masih panjang, umurnya masih panjang, terutama pada generasi muda-muda ini. Siapakah yang mengatakan panjang? Kemudian dari mana takarannya? Tidakkah kita membaca Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW? Apakah di dalamnya terdapat keterangan seperti yang kita rasakan? Apakah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa umur manusia masih panjang? Atau sebaliknya jemaah? Dan apakah di dalam hadis Rasulullah SAW
Beliau menyebutkan pernyataan tersebut agar kita mempersiapkan usia kita di atas permukaan bumi ini karena umur kita masih panjang. Ataukah sebaliknya? Coba kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun yang ada adalah sebaliknya. Banyak dari ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan betapa singkatnya usia kita di permukaan bumi ini. Hal yang sama di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka tidak ada satu ayat pun yang berbicara seperti perasaan tadi. Tahukah kita bahwa perkataan tadi itu datangnya dari mana? Datangnya dari musuh kita, yaitu siapa? Iblis. Mengapa? Karena iblis datang dengan satu yang berbeda dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apapun yang namanya berbeda dari Al-Quran dan hadis, itu merupakan perangkap iblis. Ya, apapun yang namanya berbeda dari Al-Quran dan hadis, maka itu merupakan perangkap iblis. Jebakan iblis, tipu daya iblis. Oleh karena itu, mari kita mawas diri, harus berhati-hati. Apabila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada keterangannya, maka bersiaplah karena akhirat itu sudah dekat. Bersiaplah karena kiamat itu sudah dekat. Dari mana datangnya perasaan bahwa usia kita masih panjang? Dari mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat pertama, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu, yaitu kiamat, dan telah terbelah bulan. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh sekali, mustahil. Wa narahu qariba, sedangkan kami memandangnya dekat. Ya mungkin terjadi. Dan Rasulullah SAW bersabda, bu'istu ana was-sa'atu kahataini wa yushiru bi asba'ihi fayamuddu bihima. Bahwasanya jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Ya. Kemudian beliau berisyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian lalu Rasulullah SAW merenggangkannya. Nah, ini jarak diutusnya hari kiamat, diutusnya Nabi SAW dan hari kiamat seperti ini. Seperti isyarat tangan ini, jari ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayat yang seperti ini, tidakkah bertentangan dengan perasaan yang tadi? Lalu siapa yang memberikan perasaan itu kepada kita? Siapa yang menanamkannya? Dan apa maksud dari ditanamkannya perasaan itu kepada jiwa kita? Ambil sebuah kaidah penting dalam beragama, bahwasanya sesuatu yang tidak sama dengan Al-Quran itu adalah kesesatan dan datangnya dari syaitan. Sesuatu yang tidak sama dengan Al-Quran itu adalah kesesatan dan itu datangnya dari syaitan. Karena yang ada di dalam Al-Quran adalah siratul mustaqim. Yang ada di dalam Al-Quran adalah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Sedangkan yang iblis inginkan adalah mengeluarkan manusia dari siratul mustaqim. Mengeluarkan manusia dari jalan yang lurus tersebut. Itu keinginan iblis. Sebagaimana yang ia katakan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 16. Kata iblis, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka iblis menjawab mengatakan, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Ini perkataan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kiamat sudah dekat, maka ayat ini turun saat lebih dari 1400 tahun yang lalu. Maka bagaimana dengan sekarang? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, itu sudah berlalu 1400 tahun lebih.
Lalu sedekat apakah kita dengan kiamat dalam perhitungan ilahi? Sedekat apakah kita dengan kiamat dalam perhitungan syar'i? Maka kita pasti sudah lebih dekat daripada ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka campakkan di dalam hati ini perasaan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya itu adalah tipu daya iblis. Jika bersarang di dalam hati, maka iblis dan bala tentaranya mempunyai tempat untuk menggoda kita kepada langkah-langkah berikutnya, kepada jalan-jalan berikutnya, kepada perangkap-perangkap berikutnya. Dan silakan saksikan apa yang manusia lakukan ketika merasa usianya masih panjang, maka dia akan lalai dengan dunianya. Dia tidak akan bersiap untuk akhiratnya dan kematiannya. Ia masih akan mengejar cita-cita yang ia gantungkan setinggi langit. Dan dia akan selalu mengejar dan mengejar dunia. Lalu kapan untuk akhiratnya? Kapan kita mengejar akhirat? Berbeda dengan orang-orang yang merasa bahwa kiamat sudah dekat. Dia akan melakukan persiapan untuk kiamat. Berbeda dengan seorang hamba yang akan merasakan bahwa akhirat sudah di depan mata. Dia akan melakukan persiapan menuju waktu yang sudah teramat dekat, sesuai dengan yang telah Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Maka dengan itulah nanti dia akan selamat. Tidak sebagaimana yang pertama sebelumnya. Mereka akan hancur dan akan binasa. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, dan itulah yang setan inginkan dari manusia. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah khutbah Jumat pertama. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, bisa memberikan faedah. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna Allah wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi di khutbah yang pertama khatib telah membawakan ayat dan hadis tentang dekatnya hari kiamat, maka ketahuilah bahwa kematian itu lebih dekat daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berbicara kiamat, hancurnya dunia beserta isinya. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dekat. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan kiamat kecil yang para ulama katakan yaitu datangnya ajal bagi setiap hamba. Jika Allah Subhanahu wa taala katakan kiamat telah dekat, sedekat apakah nyawa kita akan dicabut? Sedekat apakah kematian itu dengan kita? Entah berapa tahun lagi kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dekat. Maka apa? Maka ini menunjukkan bahwa kematian jauh lebih dekat daripada itu. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman di mana kematian mendadak mengintai hampir seluruh manusia. Mereka yang keluar rumah menggunakan sepeda motor, kematian selalu mengintai antum, mengintai mereka dengan setiap perjalanannya. Mereka yang keluar rumah menggunakan mobil, menggunakan kereta api, menggunakan pesawat, kematian selalu mengintai mereka dalam setiap perjalanan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kematian lebih dekat daripada hari kiamat itu. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus kita hadirkan di dalam hati kita dan jiwa kita agar sesuai dengan Al-Qur'an dan agar kita mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Qur'an.
Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jadilah manusia yang selalu merasakan bahwasanya usianya singkat, bahwasanya umurnya singkat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali wa malid dunya, ma ana fid dunya illa qarakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakah." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku tinggal di dunia melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat. Tsumma raha wa tarakaha, lalu musafir tersebut meninggalkannya. Jadi jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semua adalah musafir. Kita semua adalah musafir di atas permukaan bumi ini. Kampung kita bukanlah dunia, melainkan kampung kita adalah akhirat. Kita di sini adalah musafir dan akan kembali ke kampung kita bernama akhirat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa dunia ini adalah negeri persinggahan. Kita hanyalah seorang yang sedang berteduh di bawah sebatang pohon. Berapa lama waktu berteduhnya? Adakah orang yang berteduh di bawah sebatang pohon selama 5 hingga 10 hari? Atau ia hanya berteduh selama 1 jam, kemudian melanjutkan perjalanan? Itulah usia kita. Wahai jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah usia kita di muka bumi ini. 1 hingga 2 jam saja. 1 hingga 2 jam saja di dunia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nazi'at ayat ke-46. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja. Di waktu sore atau di waktu pagi. Itulah waktu sore, 1 atau 2 jam saja. Dan itulah waktu duha, waktu pagi hari, sekitar waktu itu saja. Itulah usia kita di permukaan bumi yang hakiki ini. Ketika kita kembali ke kampung akhirat, maka kita akan mengetahui semua itu. Kemudian apa yang akan terjadi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 23. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waji'a yauma idzim bi jahannam." Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Jadi mereka menyesal. Mereka telah melakukan keburukan, mereka telah melakukan kemaksiatan, mereka telah menzalimi seseorang, mereka menyesal. Mereka mengingat perbuatan tersebut. Lalu mereka mengatakan, alangkah baiknya sekiranya dulu aku mengerjakan amal soleh untuk hidup ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hiduplah untuk akhirat. Lakukan persiapan untuk akhirat. Maka tidak ada yang menjamin kita akan sampai kepada usia tua, tidak ada yang menjamin. Kematian mengintai kita setiap hari. Dan ketika dia datang, ketika ajal datang, ketika malaikat pencabut nyawa datang, maka tidak ada cara untuk berlari lagi. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang kedua ini dapat memberikan manfaat, memberikan faedah untuk kita semua.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.